Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, gimana keadaannya? Mudah-mudahan sehat semuanya, karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif, tidak mendukung. Oleh karena itu pembelajaran secara klasikal tidak bisa kita laksanakan. Karena itu saya berupaya untuk membuat penjelasan dari PPT ini untuk membantu adik-adik belajar tentang topik darah. Topik ini akan kita berikan dalam 3 tatap muka ke depan. Yang pertama, kita akan belajar tentang dasar-dasar darah. Nah, ini beberapa topik yang akan kita pelajari. Yang pertama, basic of blood, kemudian eritrosit. Yang ketiga, leukosit. Yang keempat, limfosit. Yang kelima, platelet, hubungannya dengan hemostasis. Kemudian wound healing. Dan yang terakhir adalah golongan darah. Yang pertama kita akan belajar tentang dasar-dasar fisiologi darah. Nah, ini adalah karakteristik darah. Seperti kita ketahui bahwa sekitar 8% dari berat badan manusia dewasa itu disusun oleh darah. Pada pria, volume darah berkisar 5-6 liter, sementara pada wanita lebih rendah 4-5 liter. Mengapa pada pria volume darahnya lebih tinggi dibandingkan wanita? Hal ini karena secara umum pada pria massa tubuhnya lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Kemudian temperatur darah ini sekitar 38 derajat Celcius. Kemudian pH darah sedikit basah, yakni 7,35 sampai 7,45. Viskositas darah ini 4,5 sampai 5,5 lebih tinggi dibandingkan air. Viskositas atau kekentalan darah ini penting karena menjaga agar darah tidak mudah mengalir. Karena apabila darah terlalu mudah mengalir atau terlalu tinggi resistensi pada pembuluh darah, maka dapat menyebabkan gangguan pada jantung. Hal ini akan memicu problem pada sistem kardiovaskuler. Kemudian darah pada arteri itu berwarna merah terang dibandingkan darah pada pembuluh vena. Mengapa? Karena pada pembuluh arteri kadar oksigennya itu lebih tinggi dibandingkan pada vena. Kemudian apabila terjadi perdarahan sehingga kehilangan banyak darah, maka tidak bisa digantikan dengan darah buatan. Yang bisa dilakukan adalah donor, karena sampai saat ini belum ditemukan teknik untuk membuat sel-sel darah maupun plasma darah buatan. Berikutnya, ini adalah fungsi darah. Fungsi darah secara umum bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama fungsi transport, yang kedua proteksi, dan yang ketiga adalah regulasi. Untuk fungsi transport, apa saja yang ditransport? Yang pertama adalah gas, baik O2 maupun CO2. Kalau O2 itu dari paru ke sel, kemudian kalau CO2 sebaliknya dari sel kemudian menuju ke paru. Kemudian bahan yang ditransport yang kedua adalah nutrien. Nutrien itu apa aja? Mulai dari glukosa, kemudian asam amino, kemudian lipid dari GI tract menuju ke sel. Kemudian waste product atau zat-zat sampah yang merupakan hasil detoksifikasi akan dihancurkan di liver dan ginjal, ini juga dibawa oleh darah. Kemudian bahan yang ditransport oleh darah adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar, kemudian beredar di sirkulasi darah, baru menuju pada sel-sel target. Kemudian darah juga berfungsi untuk menghantarkan atau mentransport panas menuju ke kulit. Karena itu dikatakan bahwa darah ini berperan untuk membantu meregulasi temperatur tubuh. Fungsi yang kedua adalah fungsi proteksi. Mengapa darah memiliki fungsi proteksi? Karena di dalam darah terdapat sel-sel darah yaitu leukosit
yang bisa menghancurkan mikroorganisme yang masuk, termasuk juga bisa menghancurkan sel-sel kanker. Kemudian terdapat antibodi dan protein yang lain yang bisa menghancurkan bahan-bahan yang bersifat patogen. Kemudian ada platelet yang berfungsi untuk pembekuan darah, di mana apabila terjadi perdarahan, kemudian darah segera membeku, maka akan membantu meminimalisir darah yang keluar dari tubuh kita. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi regulasi. Darah bisa meregulasi pH karena ada interaksi antara asam dan basa. Kemudian juga bisa meregulasi keseimbangan cairan di dalam tubuh karena bisa mentransfer cairan baik dari maupun menuju jaringan. Nah, ini adalah gambaran dari pembuluh darah beserta sel-sel darah. Lapisan yang menyusun dinding pembuluh darah ini ada 3 lapisan. Yang paling luar adalah tunica adventitia, yang tengah adalah tunica media, dan yang paling dalam adalah tunica intima, di mana di dalam tunica intima inilah terdapat sel-sel endotel. Kemudian berikutnya ini adalah gambaran dari sel darah merah yang berbentuk cakram bikonkav. Kemudian ini adalah sel-sel darah putih. Berikutnya ini adalah platelet atau trombosit yang berperan pada proses koagulasi darah. Nah, kita beranjak pada komponen darah. Komponen darah bisa dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama cairan darah dan yang kedua adalah sel-sel darah. Cairan darah kita kenal sebagai plasma. Ini komposisinya 55% dari isi darah secara keseluruhan. Sementara untuk sel-sel darah ini prosentasenya adalah 45%, yang terdiri dari paling banyak sel-sel darah adalah eritrosit. Mengapa eritrosit paling banyak? Sekitar 41%, karena eritrosit ini memiliki fungsi yang sangat vital, yakni dia mengangkut oksigen untuk didistribusikan ke seluruh sel-sel tubuh. Kemudian leukosit sekitar 4%, baik leukosit yang bergranula, yakni neutrofil, eosinofil, basofil, maupun leukosit yang tidak bergranula, yakni monosit yang nantinya akan berkembang menjadi makrofag. Kemudian limfosit, baik limfosit T maupun limfosit B, kemudian plasma sel. Kemudian sel darah yang ketiga ini adalah megakariosit. Megakariosit ini nantinya akan berkembang menjadi platelet dan jumlahnya yang paling kecil, yakni 0,01%. Mengapa platelet ini jumlahnya atau prosentasenya paling kecil? Karena tadi sudah disebutkan bahwa platelet ini berfungsi pada pembekuan darah atau koagulasi darah. Apabila jumlah platelet terlalu banyak di dalam darah, maka cenderung menimbulkan terjadinya pembekuan darah. Dan seandainya bekuan-bekuan darah ini banyak terbentuk, kemudian menempel pada dinding pembuluh darah, hal ini bisa mempersempit penampang pembuluh darah sehingga aliran darah yang mengalir juga berkurang. Nah, ini gambaran dari komponen darah, di mana plasma ini tertinggi, kemudian untuk sel-sel darahnya yang paling tinggi adalah eritrosit, kemudian leukosit, dan yang terakhir adalah platelet. Ini gambaran dari eritrosit, cakram bikonkav, kemudian gambaran dari sel darah putih, ada yang bergranula, basofil, eosinofil, neutrofil, kemudian ada juga yang tidak bergranula, monosit, kemudian ada juga limfosit. Nah, ini adalah gambaran dari darah yang diambil dari pembuluh vena seseorang.
Jadi darah ini yang sebelah kiri ini adalah darah yang diberikan antikoagulan. Antikoagulan salah satunya adalah heparin atau sodium sitrat. Kemudian di centrifuge. Nah, setelah di centrifuge, maka darah ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang paling atas yang berwarna jernih, kuning jernih ini adalah plasma. Plasma ini mengandung protein plasma seperti albumin, fibrinogen, kemudian globulin, juga berisi nutrien seperti lipid, hormon, vitamin, juga garam-garam. Kemudian lapisan yang paling tengah ini adalah lapisan yang berisi leukosit dan platelet. Kemudian lapisan yang paling bawah ini berisi sel darah merah, di mana jumlah sel darah merah di dalam plasma itu kita kenal sebagai hematokrit. Jumlah sel atau banyaknya sel darah merah di dalam plasma itu kita kenal sebagai hematokrit. Normal, hematokrit di dalam tubuh kita adalah 42% sampai 47%. Bandingkan dengan tabung yang di sebelah kanan. Pada tabung yang di sebelah kanan ini darah yang tidak diberikan antikoagulan. Karena tidak diberikan antikoagulan, maka dapat menimbulkan terbentuknya blood clot atau bekuan darah pada bagian bawah. Jadi terbagi menjadi 2 bagian darah ini. Yang pertama paling atas ini adalah serum yang berwarna jernih, di mana serum ini kaya akan protein, kemudian mengandung albumin, imunoglobulin, dan komponen yang lain seperti nutrien. Kemudian bagian yang paling bawah ini adalah bekuan darah. Kenapa bisa terbentuk bekuan darah? Karena tidak diberikan antikoagulan. Paham ya? Oke, slide berikutnya kita akan belajar tentang plasma darah. Sedikit sudah kita singgung tadi bahwa plasma darah ini berisi apa saja? Protein, enzim, nutrien, kemudian waste product, kemudian hormon, juga gas. Protein plasma ini memiliki beberapa peran atau fungsi. Yang pertama adalah menyediakan asam amino untuk nutrisi sel, kemudian sebagai zat pembawa molekul lain yang tidak bisa larut di dalam plasma. Salah satu contohnya adalah hormon-hormon steroid. Kemudian yang ketiga adalah fungsi blood koagulasi atau koagulasi darah. Dan yang keempat adalah mempertahankan tekanan osmotik koloid plasma. Protein plasma ini seperti sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ini ada 3 macam. Yang pertama adalah albumin, yang kedua adalah globulin, dan yang ketiga fibrinogen. Albumin berperan untuk mempertahankan tekanan osmotik koloid plasma, globulin membentuk antibodi, dan fibrinogen untuk pembekuan darah. Berikutnya adalah protein plasma yang pertama, albumin. Albumin ini merupakan protein plasma yang paling kecil, tetapi jumlahnya paling banyak di dalam plasma. Nah, albumin ini memiliki fungsi yang vital. Tadi disebutkan dia mempertahankan tekanan osmotik koloid plasma. Karena itu, atau dengan kata lain, albumin ini berfungsi untuk mempertahankan agar cairan darah tetap berada di dalam darah. Oleh karena itu, apabila terjadi penurunan kadar plasma albumin, maka cairan darah akan keluar dari sela-sela dinding pembuluh darah dan akan terkumpul pada rongga-rongga interstisial. Nah, kadar plasma albumin yang rendah ini bisa disebabkan karena gangguan nutrisi atau kurang gizi. Kemudian bisa juga disebabkan karena ada gangguan pada liver dan gangguan pada ginjal. Oke, nah albumin ini sebenarnya bisa ditemukan pada bahan makanan apa? Putih telur. Putih telur itu sebenarnya banyak mengandung albumin. Karena itu kalau makan telur, jangan sekedar makan kuningnya saja, tapi kuning dan putihnya juga sekalian dikonsumsi. Kemudian juga albumin ini banyak terdapat pada ikan gabus.
Kalau orang Jawa bilang itu ikan kutuk. Nah, sekarang ini albumin tidak hanya bisa kita dapatkan langsung dari putih telur atau ikan gabus, tapi sudah tersedia di pasar suplemen yang mengandung albumin. Jadi untuk pasien-pasien yang membutuhkan albumin itu bisa mengkonsumsi suplemen yang sudah tersedia di pasar selain dari putih telur dan dari ikan gabus. Oke, berikut ini adalah globulin. Plasma protein yang kedua adalah globulin. Globulin ini bisa memiliki tiga atau bisa dibagi menjadi 3 kelas, yakni alfa globulin, beta globulin, dan gamma globulin. Alfa globulin ini merupakan globulin dengan ukuran yang paling kecil. Nah, yang termasuk di dalam kelompok globulin ini adalah HDL, high density lipoprotein, kemudian low density lipoprotein. HDL disebut juga sebagai alpha 1 globulin, LDL disebut juga beta 1 globulin. Nah, HDL ini fungsinya untuk apa? Yang pertama, mentransport lipid. Mentransport lipid yang membawa lemak menuju ke sel. Lemak ini di dalam sel digunakan sebagai sumber energi. Kemudian HDL juga berperan untuk rekonstruksi membran sel. Kemudian HDL ini juga membantu fungsi hormon. Dan yang terakhir, HDL ini berfungsi untuk mencegah melekatnya kolesterol pada dinding pembuluh darah. HDL ini sering kali dikenal oleh masyarakat awam sebagai lemak baik. Lemak baik, mengapa? Karena dia mencegah kolesterol untuk menempel pada dinding pembuluh darah. Nah, jenis lipoprotein yang kedua adalah LDL. LDL ini fungsinya adalah membawa kolesterol dan lemak menuju jaringan untuk digunakan sebagai bahan baku hormon steroid. Jadi LDL ini merupakan berperan untuk membawa kolesterol ke jaringan yang dipakai sebagai bahan baku hormon steroid. Kemudian LDL ini juga berfungsi untuk menyusun membran sel. Nah, yang ketiga fungsinya ini berlawanan dengan HDL. LDL ini justru merangsang melekatnya kolesterol pada dinding pembuluh darah. Karena itu, apabila kadar LDL tinggi, maka kolesterol banyak terkumpul pada dinding pembuluh darah. Hal ini bisa menimbulkan gangguan pada pembuluh darah juga jantung. Nah, karena itu bisa dikatakan HDL dan LDL ini dia berfungsi memiliki peran penting untuk meregulasi kolesterol. Karena itu dikatakan memiliki pengaruh yang besar terhadap ada tidaknya gangguan kardiovaskuler. Oke. Slide berikutnya tentang fibrinogen. Fibrinogen ini merupakan protein plasma yang berperan untuk koagulasi darah, di mana fibrinogen ini berperan berhubungan dengan fungsi dari sel darah, yakni platelet. Oke. Nah, slide berikutnya ini adalah tentang hematopoiesis. Apa itu hematopoiesis? Hematopoiesis adalah proses pembentukan sel-sel darah. Terjadinya di mana? Di bone marrow. Nah, ada berapa jenis bone marrow? Bone marrow, sebenarnya bone marrow ini merupakan spongy bone atau tulang yang kenyal atau lunak, bukan compact bone. Kalau compact bone itu tulang yang paling keras yang terletak pada bagian luar. Nah, seperti kita ketahui, nah coba nanti baca catatannya histologi ya. Jadi bone marrow ini ada 2 tipe, yakni red dan yellow marrow. Kalau yang red ini disebut juga sebagai myeloid tissue atau jaringan myeloid. Nah, pada red marrow ini diproduksi sel darah merah, platelet, dan sebagian besar sel darah putih. Sebaliknya pada yellow marrow itu hanya diproduksi sebagian kecil dari sel darah putih. Mengapa disebut yellow? Karena pada yellow marrow ini banyak ditemukan sel-sel lemak yang memberikan warna
kuning, karena itu disebut sebagai yellow marrow. Ya, jadi diingat bahwa pembentukan sel-sel darah itu terutama terjadi pada red marrow. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gambaran dari tulang kita. Yang paling luar tulang kita ini tersusun oleh compact bone. Compact bone ini tulang yang paling keras. Kemudian pada bagian dalam ini adalah bone marrow, di mana bone marrow ini ada dua bagian, red marrow dan yellow marrow. Nah, pada bone marrow ini banyak ditemukan adanya pembuluh darah dan saraf. Kita ketahui saraf dan pembuluh darah itu berjalan beriringan. Karena itu mengapa pada penderita osteoporosis di mana tulangnya itu mengalami kekeroposan bisa merasakan nyeri. Kenapa? Karena berkurangnya kalsium di dalam tulang itu bisa memberikan rangsangan pada sel saraf untuk menimbulkan rasa nyeri. Kenapa? Apakah rasa nyeri ini penting? Penting karena untuk menunjukkan bahwa terjadi sesuatu pada tulang kita. Ya, salah satunya kalau misalnya karena proses aging atau proses penuaan, ini adalah terjadi osteoporosis. Nah, ini gambaran dari red marrow yang menghasilkan di dalam red marrow ini banyak sekali stem cell untuk sel-sel darah. Nah, stem cell ini nanti akan mengalami proses diferensiasi, berkembang menjadi apa aja? Sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Ini gambarannya, sel darah merah, sel darah putih, kemudian platelet. Oke. Nah, ini adalah bagian tentang genesis dari sel-sel darah. Jadi, sel-sel darah ini berasal dari satu stem cell, yakni hematopoietic stem cell atau kadang-kadang disebut juga sebagai pluripotent hematopoietic stem cell. Pluripotent hematopoietic stem cell ini berkembang menjadi dua bagian. Yang pertama itu spleen atau limpa dan yang kedua itu berkembang menjadi lymphoid stem cell. Untuk yang spleen ini berkembang menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah berkembang menjadi eritrosit, yang kedua berkembang menjadi granulosit monosit, di mana granulosit terdiri dari tiga bagian, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian monosit yang akan berkembang menjadi makrosit atau makrofag. Kemudian spleen yang ketiga akan berkembang menjadi megakariosit. Megakariosit ini yang nantinya akan berkembang menjadi platelet yang berfungsi untuk pembekuan darah. Kemudian yang lymphoid stem cell ini akan berkembang menjadi T limfosit dan B limfosit. B limfosit ini yang nantinya akan membentuk antibodi. Atau saya sederhanakan menjadi seperti ini. Tidak tahu nanti mana yang lebih mudah dibaca atau dipahami oleh adik-adik. Jadi sebenarnya slide ini isinya sama dengan bagan yang sebelumnya, tetapi seandainya bingung membaca bagan yang sebelumnya, mungkin bisa membaca slide ini. Jadi hematopoietic stem cell berkembang menjadi dua bagian. Yang pertama menjadi colony forming unitnya spleen dan yang kedua menjadi lymphoid stem cell. Nah, yang CFO spleen ini berkembang menjadi tiga. Yang pertama menjadi eritrosit, yang kedua menjadi granulosit monosit. Granulosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil, kemudian monosit terdiri dari monosit yang nantinya akan berkembang menjadi makrofag. Kemudian yang ketiga itu berkembang menjadi colony forming unit megakariosit yang nantinya akan berkembang menjadi platelet. Kemudian hematopoietic stem cell yang kedua berkembang menjadi lymphoid stem cell, di mana lymphoid stem cell ini akan membentuk T limfosit dan B limfosit. Nah, silakan dipilih mana yang lebih mudah dipahami, apakah slide ini atau slide bagan sebelumnya. Oke. Nah, saya rasa untuk topik basic of blood cukup sampai di sini.
Seandainya ada pertanyaan, adik-adik bisa menyampaikan lewat WA atau juga boleh juga by email. Sebelum kita mengakhiri kuliah ini, marilah kita membaca doa bersama-sama agar kita semuanya diselamatkan dan diberi kesehatan oleh Allah dari fitnah wabah corona ini. Kemudian yang kedua, agar wabah corona ini segera berakhir. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim sayulillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.